Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali mempersiapkan tes kompetensi akademik. Kali ini kita akan bahas tentang bab hukum Newton tentang gerak, bagian 1 ya. Ini saya bagi jadi 2 bagian karena nanti durasinya kepanjangan. Kalau hari ini selesai nanti waduh panjang banget videonya. Kita mulai dari melihat kisi-kisi dari kementerian ya, hukum Newton 1, 2, dan 3. Kita mulai dari soal yang pertama. Mobil menikung di jalan raya pada tikungan tajam, jari-jarinya 30, ini adalah jari-jari. Kemudian 0,5 adalah koefisien gesekan ya, simbolnya adalah mu, m-nya kakinya panjang sebelah, kemudian g-nya nilainya 10. Berapakah kecepatan maksimum untuk agar mobil tidak keluar jalur? Kalau ada seperti ini, maka semua variabel yang ada di sini kalikan saja. Ini sama ini kalikan semua ya. Jadi 30 dikali 0,5 dikali 10 baru kita akarkan. Jadi hasilnya berapa nih? 150. Ini jadi akar 25 dikali akar 6 ya. 5 akar 6. Tidak ada opsi. Nah, salah semua jawabannya. Yang betul adalah 5 akar 6 meter per sekon. Seperti itu. Jadi semua variabel R, mu sama G kalikan baru diakarkan biar mudah ngapalnya. Nomor 2, aksi reaksi. Hukum berapa itu? Hukum 3 ya. Hukum 3 Newton. Mari kita lihat dulu W itu apa sih? W itu adalah gaya tarik bumi ya kan terhadap benda. T1 itu adalah gaya tegang tali terhadap benda. Bentar dulu ya supaya enggak lambat ya. Kok dihapus? Nanti dulu, sampai situ dulu supaya ini lambat seperti ini. Kita lihat syarat dulu ya, syarat aksi reaksi. Syarat pertama itu adalah dia harus berlawanan arah. Syarat kedua ini sama besar. Syarat ketiga bekerja di benda yang beda. Syarat keempat saling berhubungan. Saling berhubungan. Ini supaya cepat kita. Lihat option E ya, T2 dan W. T2 mana? Arahnya kemana? Bawah ya kan. Ini W ini juga bawah. Tanda panahnya ke bawah, nih ke bawah. Syaratnya harus berlawanan arah. Berarti ini jelas salah ya. Mana lagi yang salah? T1 T3. T1 atas, T3 atas. Harus berlawanan arah, berarti juga salah. T1 atas, W bawah. Ini memenuhi syarat. Kalau ini penuh syarat, biasanya ini juga penuh syarat ya. Sama besar, gimana Pak cara melihat sama besarnya? Sini nggak ada angkanya ya. Jadi kalau di sini memenuhi syarat, maka ini biasanya juga memenuhi syarat. Kita nggak tahu sama besarnya karena nggak ada angkanya ya. Jadi kalau arahnya ini berlawanan, maka
otomatis biasanya itu juga nilainya sama. Atau gini dah, ini nggak bisa ya kita jadi patokan karena nggak ada angka di sini ya. Sama besar ini nggak bisa jadi patokan karena angkanya B, nggak ada angka di sini. Jadi yang syarat pertama terpenuhi, 2 kita skip. Yang ketiga, perhatikan apakah dia bekerja di benda yang beda. T1 ini gaya tegang tali terhadap benda. W, gaya tarik bumi terhadap benda. Nah, ini berapa benda? T1 ini memberikan gaya terhadap benda ini, W juga memberikan gaya terhadap benda ini. Berarti T1 dan W dia hanya bekerja pada satu benda, ya ini yang di hasil ini loh ya. Jadi syarat yang ketiga tidak terpenuhi, dia harus benda yang beda. Nah ya, paham ya? T1 ini bekerja pada benda ini, W juga bekerja pada benda ini, berarti sama-sama pada benda ini. Harusnya di 2 benda yang berbeda. Nah, salah juga. Antara A sama B sudah. T2, T1. T2 mana? Bawah. T1 atas. Oke, ini terpenuhi ya. Bekerja di benda yang beda. T2 itu apa sih? Jadi T2 itu adalah, ini kan narik ke bawah dia ya. Itu gaya tegang tali terhadap apa nih, plafon ya. Ini kan dia nyangkut di plafon, anggaplah ya plafon atau atap. Lihat bendanya plafon. Kalau T1 bendanya ya ini yang hitam ini. Nah, berarti dia ini memenuhi syarat. Apakah syarat keempat saling berhubungan terpenuhi? Ini tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? T2 ini dia tidak berhubungan sama T1 ya. T2 ini dia berhubungan sama ini plafon, T1 berhubungan sama si benda ini ya. Tidak berhubungan secara langsung. Ini saling berhubungan secara langsung ya. Secara langsung. Kita lihat T2 dan T3. T2 itu tadi apa? Gaya tegang tali terhadap plafon. T3 ini apa? T3 itu adalah gaya tahan ya. Gaya tahan plafon terhadap tali. Nah, lihat T2 plafon, T3 tali. Plafon sama tali 2 benda yang berbeda. Apakah saling berhubungan? Jelas, karena talinya nyangkut di plafon, ya kan? Ya, talinya nyangkut di plafon. Nah, plafon dia berusaha agar plafonnya nggak ambruk. Nah, dia menahan diri dengan memberikan gaya yang ke atas, arahnya T3. Jadi T3 sama T2 ini saling berhubungan. Nah, maka jawabannya adalah A ya. Ini memang jelimet ya, memusingkan ini. Lanjut. Sebuah balok 5 kg bidang miring licin. Tentukan percepatan. Ada rumusnya seperti ini. G sinus theta. Nah, rumus ini adalah khusus miring licin ya, miring licin. Selebihnya nggak bisa, kasar nggak bisa, harus miring licin. Kita cukup pakai rumus ini. G-nya ada nggak? Ada, gitu. Ininya ada nggak sin tetanya? Urung, gitu. Urung enek. Belum ada kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya urung enek. Yang ada cuma tan, ya. Maka mari kita gunakan apa namanya ini? Teorema trigonometri ya. Sini sudutnya. Nah, sini tan sama dengan 3/4. Ingat rumus tan itu apa? Depan per samping ya. Depan per samping. Berarti depannya 3, sampingnya 4. Ini sudutnya berarti depan sudutnya sini kan. Sampingnya di sini. Nah, sini berapa nih? Ini pasti 5. Dapat dari mana 5? Kita Pitagoraskan kan, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu adalah akar 25 adalah 5. Nah, sudah.
Sekarang kita perlu sin, di mana sin itu adalah depan per miring. Depannya 3, miringnya 5. Nah, sudah. Masukinlah ke rumusnya. A sama dengan G nya 10, sin-nya 3 per 5, 30 bagi 5, 6. Itu ya. Balok massa 8, ini M ya. Massa itu M kan. Gaya luar minimal yang dibutuhkan untuk menahan balok agar tidak meluncur. Nah, ini kata kunci ada di sini ya. Agar tidak meluncur berarti dia diam. Kalau diam berarti hukum 1 Newton ya. Kalau diam hukum 1 Newton. Kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada balok. Ingat, pada bidang miring selalu ada gaya yang arahnya menuruni bidang miring. Namanya W sin theta ya. Ingat, W sin theta. W sin theta itu adalah gaya yang selalu turun ya, menuruni bidang miring. Mohon maaf tulisannya biar cepat ya. Tulisannya saya gitu kan biar agak cepat, soalnya dipanjang. Jadi W sin theta selalu ada pada bidang miring yang arahnya selalu menuruni bidang miring. Setelah itu di sini ditentukan gaya geseknya ke atas. Ini F nih gaya gesek F kecil. Di sini ditanyakannya adalah berapakah gaya minimal untuk menahan. Nah, menahan. Supaya balok ini enggak turun berarti kita harus tahan di sini kan. Kita berikan gaya ke atas. Nah, ini kita kasih nama gaya tahannya F. Ya. Sudah. Berarti ada 3 gaya, ada W sin theta, ada F kecil nih G gesek ya. Gaya G gesek. Mari kita gunakan rumus ini, sigma F. Sigma F, resultan gaya. Ini nilainya positif. Kenapa positif? Si benda ini cenderung arahnya ke bawah. Si W sin theta juga panahnya ke bawah ya. Jadi nilainya positif. F G gesek itu selalu negatif ya, karena arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. F ini nilainya negatif. Kenapa negatif? Karena si bendanya bergerak ke bawah. Kan tadi diam Pak. Kalau nggak ada gaya tahannya diam. Tapi kalau kita nggak ada gaya tahannya, dia akan meluncur ke bawah. Jadi benda meluncur ke bawah, sementara F ini arahnya ke atas, berarti negatif. Maka di sini boleh lewat ini dulu, W sin theta positif, minus G gesek boleh, statis ya, kinetis, minus gaya tahan sama dengan 0. Nah itu ya, paham ya? Jadi minus ini karena dia berlawanan arah. Ini panjang ini. W turunkan jadi M kali G kali sin theta. G gesek itu rumusnya mu K kali N. Langsung saja ya, enggak mu K kali ya, langsung dah. FK itu rumusnya mu K kali M kali G kali cos theta. Minus F sama dengan 0 ya. Masukin 8 kali 10 kali sinnya 0,6 minus 0,1 kali 8 kali 10 kali 0,8 minus F sama dengan 0. Ini kali ya. 8 kali 10 80 kali 0,6 48 kurang 0,1 kali 8 kali 10 kali 0,8 864. Berarti ini berapa nih? 6,4 ya. Minus berarti ini 4 berapa? 41,6 ya. Minus F sama dengan 0, maka F nya adalah 41,6 Newton. Tidak ada jawaban lagi. Ini mungkin ini ya, kurang anunya dia. 41,6 Newton. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Harus tahu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Ini berapa soal dah nih? Lanjut.
nggak mau tampil ya. Nah, ini mirip ya. Sini ada apa nih? Nah, ini tadi ada W sin theta toh. Ini selalu ada W sin theta, ya kan? Apalagi? Oh, ada koefisien gesekan, berarti ada G gesek. Ini dia ditarik ke atas ya, ditarik dengan gaya F ke atas. Oh, berarti G geseknya kemana? Bawah G geseknya, ya kan? Karena dia ditarik ke atas, ini gaya gesek F kecil. Kemudian, nah nih kata kunci ada di sini ya. Tepat akan bergerak. Dia belum bergerak berarti. Kalau tepat akan bergerak, maka hukum 1 Newton ya. Sigma F sama dengan dah. Mari kita F positif. Kenapa positif? Karena F-nya arahnya ke atas, si benda juga arahnya ke atas. Kan tadi belum bergerak, Pak. Iya. Kan nanti dia bergerak atas toh. Kan? Arah gerak kan? Arah geraknya ke atas. F-nya juga ke atas, berarti positif. Kalau searah dengan arah gerak positif ya. W-nya, W sin theta-nya nilainya apa? Negatif. Minus W sin theta. Ini juga ke bawah, berarti minus gaya G gesek sama dengan 0. F yang dicari, oke, minus W-nya kita uraikan jadi M kali G. Ini adalah sin theta. F-nya uraikan lagi mu. Sini pakai mu S ya. Mu S kali M kali G kali cos theta sama dengan 0. F yang dicari M-nya 8 kali 10 kali sin. Ini 45 ya. Langsung saja ya. Sin 45 setengah akar 2 minus mu-nya 0,5 kali 8 kali 10 ya, kali cos 45 juga setengah akar 2 sama dengan 0. F minus 8 kali 10 80, 80 bagi 2 40 akar 2 minus dikali semua kan ya. 40 ini 0,5 kali 10 5 40, berarti sini 20 akar 2 sama dengan 0, berarti F minus 40 kurang 20 enggak. Berapa nih? Minus 60 ya. Minus 60 akar 2 sama dengan 0. Nah, ini ada jawabannya. 60 akar 2 Newton. Ini jawabannya ya. Lanjut. Nah, itu pusing toh. Nah, ini soal terakhir untuk bidang miring ya. Cukup sampai sini, nanti yang kedua nanti tak lagi. Nah, ini apa nih? Kecepatan balok. Nah, oke. Apa ini? Ini mu ya. Nah, apa ini? Cari apa dulu nih? Oh iya, ini cari dulu percepatan ya. Cari dulu percepatan. Mari kita gambarkan dulu. Nah, di sini ada apa? Ingat, gaya yang selalu menuruni ya, menuruni adalah W sin theta. Ini ada gesekan. Gesekan itu berarti si benda kan ke bawah ya, berarti gesekannya ke situ toh, selalu berlawanan arah. Ini namanya gaya gesek. Nah, sudah itu saja gayanya. Maka kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Si benda kan bergerak ke bawah ya. Ini ke bawah berarti positif. W sin theta minus G gesek sama dengan M dikali A. W-nya ada enggak? M kali G kali sin theta. Ini kita pecah lagi, mu sini enggak ada mu k ya, karena bergerak mu k kali M kali G kali cos theta sama dengan M dikali A. Nah, sini masa enggak ada, biarkan aja, berarti M kali G nya 10. Nah, sinnya enggak ada.
sin. Sini 3, sini 4, sini sudutnya. Sin tadi apa? Depan per miring, ya toh. Ini depannya 3 kan? Miringnya berapa nih? Ini sini pasti 5 kan Pythagoras. Nah, 3/5 berarti. Berarti sinnya 3/5 minus mukanya berapa? 0,5 kali M-nya nggak ada kali 10. Cosnya berapa? Cos itu apa sih? Sami ya. Samping miring. Sampingnya 4, miringnya 5, ya kan? 4/5. Sampingnya 4, miringnya 5. Kan sudutnya di sini. Berarti ini 4/5 sama dengan M kali A. 10 kali 3 30 bagi 5 6 ya toh. 6M minus 4 kali 10 40 dikali setengah 20 bagi 5 4, berarti 4M sama dengan M kali A. 6M kurang 4M 2M sama dengan M kali A. A sama dengan 2M dibagi M adalah 2. Ini percepatan ya. Setelah itu kita gunakan, wah panjang nih, kita gunakan rumus GLBB. Saat rumusnya banyak tuh, rumus GLBB. Kita gunakan ini, VT kuadrat sama dengan kecepatan balok saat. Oke, saat berarti PT. P0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Ini tanyakan PT ini 0 ya. Dia mula-mula diam. Sini nggak ada Pak. Ya nggak ada, kita anggap diam saja ya. Kalau nggak diam nggak bisa dijawab. Plus 2, A nya 2 tadi. Jarak tempuh sini tadi berapa? 5 atau S ini kan jarak ya. PT kuadrat sama dengan ini 0 ya. 4 20 ya. 4 kali 5 20 kan. Berarti PT sama dengan akar 20. Pecah jadi akar 4 kali akar 5. Berarti 2 akar 5. Mana ini jawabannya ada. Alhamdulillah. Oke, cukup dulu nih ya. Ini berapa menit ya? Kita video berikutnya sambung ini lagi. Nah ini masih banyak ya. Masih banyak. Cukup dulu, nanti kita sambung lagi supaya nggak terlalu panjang durasinya ya, habis kuota nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.